Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali bersama saya Kapten Rizka Lehitu, dan buat yang baru bergabung dalam channel saya, silakan subscribe channel ini dan langsung di like video ini supaya video ini makin berkembang, channel saya makin berkembang, tentunya saya semakin semangat untuk membagikan ilmu-ilmu aviasi yang saya miliki. Oke, hari ini saya akan membahas video tentang 7 mitos pilot. Jadi 7 mitos ini stereotip yang dibentuk oleh masyarakat kita tentang hal-hal yang menghambat seseorang untuk menjadi pilot. Apa aja sih 7 mitos tersebut? Oke, mari kita bahas satu persatu. Ladies and gentlemen, this is your pilot speaking from Planet. I'm Kapten Rizka Lehitu. Kita mulai yang pertama. Mitos yang pertama adalah 1. Pilot tidak boleh berkacamata. Itu adalah sebuah mitos. Kenapa? Kalau kita lihat sejarahnya, di Indonesia sekolah pilot itu cuma satu. Saat itu sekolah pilot milik pemerintah, dan di sekolah pilot itu diberikan beasiswa, sehingga sekolah ini memberikan syarat yang sangat banyak untuk setiap orang yang mengikuti seleksi di sekolah ini. Salah satunya pilot tidak boleh, untuk masuk ke sekolah ini tidak boleh berkacamata. Tujuannya hanya untuk mengurangi seleksi peserta seleksi saja sih, tidak ada tujuan lain. Sementara kalau sudah menjadi pilot, sudah lulus dari sekolah pilot itu, kita boleh menggunakan kacamata dengan catatan dia lulus tes kesehatan dan matanya masih dalam batas kewajaran. Oke, jadi untuk pilot yang tidak boleh berkacamata merupakan mitos. Kemudian yang kedua, gigi pilot tidak boleh ompong. Oke, ini seru nih. Jadi selama ini kita berpikiran kalau gigi ompong tidak boleh menjadi pilot. Jadi yang tidak boleh adalah gigi bolong, bukan gigi ompong. Jadi kalau ompong itu adalah mitos. Kenapa? Kalau giginya bolong tentunya akan membuat kesakitan, bukan hanya terbang. Orang normal saja kalau giginya bolong itu sakit, apalagi saat terbang tentunya akan sangat mengganggu konsentrasi. Nah, untuk mengantisipasinya kan bisa dibersihkan, ditambal, atau kalau bolongnya sudah parah kan bisa dicabut. Akhirnya jadi ompong deh. Nah, gigi ompong boleh kok jadi pilot. Jadi gigi bolong itu adalah mitos. Kemudian yang ketiga, pilot tidak boleh cadel. Cadel itu tidak bisa ngomong huruf R. Nah, kalau kita lihat di dunia penerbangan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, yang mana dalam bahasa Inggris huruf R itu disebutkan seperti huruf R atau orang cadel, sehingga ketika orang cadel berbicara bahasa Inggris tidak akan ada masalah bagi dia untuk menyebutkan huruf R tersebut. Jadi untuk pilot yang tidak boleh cadel adalah mitos. Kemudian yang keempat, pilot tidak boleh seorang anak tunggal. Katanya nih ya, dulu kalau seorang anak tunggal tidak bisa jadi pilot karena takutnya kalau ada apa-apa tidak ada anaknya yang lain. Sekarang gini deh, kalau kita jadi pilot, siapa sih yang pengen celaka? Nggak ada. Semuanya juga pengen selamat-selamat aja. Lagi pula pilot itu kan pekerjaan yang sangat disiplin ya, tingkat kedisiplinan cukup tinggi. Dan pesawat itu merupakan alat transportasi yang paling aman di dunia, insya Allah. Jadi ketika seorang anak tunggal jadi pilot ya nggak ada masalah. Jadi itu hanya sebuah mitos. Kemudian yang kelima, kelewat. Pilot harus dari jurusan IPA. Nah, ini juga merupakan mitos. Kenapa? Orang bilang kalau tidak IPA, tidak di jurusan IPA, tidak bisa jadi pilot karena tidak bisa mengkalkulasikan fisika. Oke, IPA itu didapat di SMA. Di SMP sudah dapat, kemudian di SMA nanti akan ada penjurusan. Tapi ketika kita jadi pilot, IPA yang digunakan adalah ilmu fisika dasar dan matematika, yang artinya kita sudah dapatkan di bangku SMP. Ketika di SMA fisikanya lebih ke pendalaman. Nah, seorang pilot cukup menggunakan ilmu fisika dasar dan
cepat dalam berkalkulasi. Yang paling penting adalah cepat berkalkulasi. Ketika seseorang dari jurusan IPS, tapi dia dari jurusan akuntansi, kalau dia pandai berkalkulasi, tentunya dia akan bisa menjadi pilot. Nggak usah hanya jurusan IPS. Jurusan apapun, mau jurusan SMK Tata Boga, perhotelan, atau apapun bisa menjadi pilot, asalkan sanggup mengikuti program pelajarannya. Habis? Pintar. Sorry ya, kepotong dikit. Anak saya lagi makan soalnya, ya udah nggak apa-apa. Oke, yang keenam, pilot tidak boleh gondrong dan jenggotan. Nah, ini saya juga nggak tahu dari mana informasinya. Jadi ada yang bilang pilot tidak boleh gondrong dan jenggotan. Zaman pilot-pilot senior saya dulu, pilot pada gondrong semua, bahkan sampai kunciran di belakang. Keren-keren. Cuman seiring berjalannya waktu, maskapai semakin besar dan memberikan aturan-aturan tentang image dari pegawainya, dibuatlah rambut harus rapih, tidak boleh gondrong. Mengenai jenggot, nggak ada masalah. Yang penting jenggotnya rapih dan tidak berantakan. Minum, habisin. Dan jenggotnya rapih. Jadi nggak ada masalah buat pilot gondrong dan jenggot. Kembali ke aturan maskapai masing-masing. Dan kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh. Katanya pilot tidak boleh fanatik agama. Ini saya juga nggak ngerti siapa yang menyebarkan berita seperti ini. Bayangkan ketika seorang pilot tidak memiliki agama. Sementara kita tahu, kita diberikan akal, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk terbang. Sementara manusia sendiri diciptakan untuk menginjak bumi. Kita kerja melawan kodrat untuk terbang. Bayangkan kalau dia tidak memiliki agama, dia tidak mempercayai kuasa Tuhan tentang kebesarannya bisa membuat kita terbang ini. Jadi mengenai mitos yang ketujuh ini agak sedikit rancu ya. Jadi seorang pilot itu justru dia harus fanatik terhadap suatu agama. Dia harus memiliki suatu keyakinan tertentu agar pekerjaan dia tetap berkah dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup 7 mitos yang akan saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan membuka paradigma kita, atau selama ini orang menciptakan stereotip yang ternyata tidak seperti itu, dan semoga saya harap bisa diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton channel saya. Sekali lagi mohon bantuannya untuk subscribe supaya channel ini semakin besar dan saya semakin semangat untuk membagi ilmu aviasi yang saya punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.